Kalau maka kita itu kita menunjukkan kepada kesadaran yang telah diberikan kepada kita, yang kalau kita itu satu demi satu nikmat tersebut, maka tidak mungkin kita bisa. Allah mengatakan bahwa kita punya kepada Allah tidak bersyukur. Kalau kalian menghitung nikmat, jadi saya kalian tidak bisa menghitungnya. Maka mereka kita mensyukuri karena kita mampu untuk bersyukur kepada bersyukur dengan hati kita, mengakui bahwasanya segala nikmat ini datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan seperti Qarun yang kaya raya, akan tetapi ketika diingatkan tentang nikmat Allah, dia meninggal, dia mengatakan ibu ada ini aku diberikan nikmat ini karena memberikan. Jangan sampai kita contoh yang akibatnya fatal. Allah tenggelamkan beserta hartanya sampai di Indonesia jadi harta karun. Entah mungkin asal usulnya Qarun itu Pak ya, jadi harta karun. Dan kita cukup dengan lisan kita, dengan memperbanyak puji dan syukur kita kepada Allah. Ucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Rasulullah SAW ketika mendapatkan nikmat, beliau mengucapkan alhamdulillah alladzi ni'matihi tatimmu shalihat. Hatta walaupun beliau mendapati hal yang tidak beliau senangi, beliau tetap bersyukur. Alhamdulillah ala kulli hal. Kemudian yang terakhir ini yang berat, yaitu syukur dengan perbuatan kita. Kita gunakan nikmat ini untuk ketaatan. Ada yang memberikan nikmat kesehatan, mumpung sehat, ibadah. Jangan maksiat. Ada yang memberikan nikmat harta, gunakan hartanya untuk menolong agama Allah. Berinfak, sedekah, bayar zakatnya, membantu yang kesulitan, dan lain sebagainya. Ada yang diberikan nikmat kecerdasan, gunakan akalnya, kecerdasan untuk belajar, memahami agama ini. Dan banyak nikmat Allah, sedikit pun yang Allah berikan kepada kita, maka kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita kalah dengan orang yang buta, tapi dia semangat datang ke masjid. Syekh Abdul Razak Al-Badr, hafizahullah ta'ala, pernah berkunjung ke salah satu negara. Dia melihat ada tali membentang dari pintu masjid ke pintu rumah seseorang. Syekh Abdul Razak mengatakan, ini tali apa? Kata DKM-nya, ada DKM di sana ya. Kata DKM-nya, ini adalah tali yang menuntut seorang kakek tua, yang menuntut untuk datang dari rumah ke masjid. Karena nggak ada yang menuntut. Masya Allah. Bayangkan kalau kita melihat diambil dari kita, maka mumpung nikmat melihat masih ada dalam diri kita, mari kita langkahkan kaki kita kepada tempat-tempat yang indah. Yaitu salah satunya apa? Taman surga. Taman surga. Yaitu majelis ilmu. Rasulullah SAW mengatakan, "Idza marartum bi riyadil jannah fanta'u." Jikalau kalian melewati taman surga, kita mampir. Para sahabat bertanya, memang ada taman surga di dunia? Kata Nabi kita SAW, yaitu hilatul dzikri. Halaqah zikir.
Para ulama menafsirkan maksudnya adalah majelis-majelis ilmu, karena di sana mengingatkan kita akan Allah, mengingatkan kita akan akhirat, menjelaskan halal dan haram. Kemudian setelah kita bersyukur, kemudian kita bersalawat kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri tauladan kita yang telah menjelaskan agama ini, sehingga turun ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam. Hari ini telah aku sempurnakan bagi agama dan nikmatku atas kalian. Maka jangan sampai kita mencari agama selain agama Islam. Jangan sampai kita mencari teladan selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Rasulullah SAW telah menjelaskan semua agama ini, semua urusan dalam agama ini, tidak ada satupun ibadah, tidak ada satupun ketaatan yang mendekatkan kita kepada surga, dan tidak pula satupun kejelekan, keburukan yang mendekatkan kita kepada neraka kecuali Rasulullah sudah jelaskan. Oleh karenanya, jangan sampai kita salah mengambil panutan dalam beragama. Fungsi Rasulullah SAW itu adalah untuk diteladani. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasul suri tauladan yang baik. Rasulullah SAW yang hadis lain juga mengingatkan, jika kita beribadah dengan suatu ibadah yang tidak Nabi ajarkan, maka ibadah tersebut tertolak. Ya, cuma dapat capeknya, Pak. Rasulullah mengatakan, "Man amila amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa beramal satu amalan yang tidak pernah kami perintahkan, maka amalannya tertolak. Jadi agama ini simpel. Ada perintah dikerjakan, enggak ada perintah ya diakan. Jangan dicari-cari. Allah enggak lupa, Rasul enggak khianat. Setuju, Pak? Ya. Maka jangan dicari-cari. Nikmati kehidupan dunia, Pak, ya. Yang jelas saja kita susah untuk mengamalkan. Yang awalnya jelas, kenapa dicari? Akhirnya firman Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah pada saat ini Allah kumpulkan untuk kembali kita saling sharing, saling mengingatkan tentang agama ini, tentang kehidupan dan bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tema kita insya Allah akan berkaitan tentang puncak dari Ramadan. Ada apa di balik puncak Ramadan? Kita sudah melalui berapa hari, Pak? Sekarang hari ke-8. Berarti sebentar lagi kita akan memasuki puncak dari Ramadan ini. Yang mana Rasulullah SAW sendiri telah memberikan contoh yang sangat sempurna. Diriwayatkan oleh para istri beliau, para sahabat beliau, bagaimana Rasulullah menghadapi puncak dari Ramadan ini. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita dalam suatu hadis, innamal a'malu bil khawati. Amalan itu tergantung akhirnya, tergantung penutupnya, happy ending atau bad ending. Ya, ini bukti bahwasannya Ramadan itu tidak lama, Pak. Hanya sebentar. Ayyaman ma'dudat. Hanya jumlah bilangan hari saja. Tak terasa sekarang sudah tanggal 18. Ya, perasaan baru kemarin, Pak. Satu kita berpuasa. Sekarang sudah tanggal 18.
Ini menunjukkan kepada kita dua hal. Yang pertama, betapa dekatnya hari kiamat. Di antara tanda-tanda hari kiamat, kata Nabi SAW, taqarrubul azman. Waktu itu terasa semakin cepat berlalu. Tidak terasa. Bahkan saya yang datang dari ini, saya terlihat untuk belajar, dan ternyata sudah 2 tahun. Tak terasa. Juga teman-teman yang lain mungkin yang kuliah di sini atau yang bekerja di sini, ternyata udah 5 tahun, udah 10 tahun, begitu. Itulah ini, sangat terasa cepat. Kemudian perkara yang kedua, betapa cepatnya ini waktu berlalu. Ini menunjukkan apa? Peringatan bagi kita, bahwasannya kita di dunia hanya sementara. Ya, maka jadikanlah sebagai pengingat untuk mempersiapkan bekal menuju akhirat. Karena di akhirat cuma ada 2 kampung, Pak. Ya. Kampung surga sama kampung neraka. Bapak pilih yang nggak ada yang pengen neraka. Angkat tangan enggak ya. Semuanya pengen surga. Tapi ternyata terkadang Pak, ucapan kita menyelisihi sifat-sifat ahli surga. Perbuatan kita menyelisihi sifat-sifat ahli surga. Kita ingin dirindukan surga. Kita ingin masuk surga, tapi perbuatan kita, ucapan kita, ya, akidah kita, akhlak kita, ibadah kita jauh dari kata ahli surga. Maka jadikanlah musim-musim kebaikan sebagai momen untuk menggapai surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menaiki mimbar. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Amin. Sebanyak 3 kali. Mimbar pertama, amin. Mimbarnya Rasulullah 3 tingkat. Amin, amin. Para sahabat bertanya-tanya, Rasulullah, kenapa engkau mengatakan amin? Kemudian di antara yang Rasulullah SAW katakan, aku mendengar Jibril mendoakan, Rodima'an furujulin adrakahu Ramadan fayansar walam yufadlah. Rugi bagi seseorang yang mendapati bulan Ramadan, kemudian berlalu bulan Ramadan, tapi dia belum diampuni oleh Allah. Jadi yang merugi, Pak, bukan orang yang dagangannya nggak laku, usahanya bangkrut, bukan. Tapi rugi yang hakiki adalah rugi di akhirat. Sama juga yang sukses, Pak. Sukses tidak diukur dengan pendidikan yang tinggi, karir yang bagus, sosial yang terpandang, jabatan yang menteri, tidak. Bukan pula dengan harta yang banyak, bukan. Istri 4 apalagi bukan. Rokok 4 bukan. Uang berlimpah bukan. Sukses itu adalah ketika kita diselamatkan oleh Allah dari api neraka. Allah mengatakan ini, Pak. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang diselamatkan oleh Allah dari api neraka kemudian dimasukin ke dalam surga, maka dialah orang-orang yang sukses, orang yang berhasil. Begitu. Adapun kekayaan, orang kafir juga kaya, betul? Bahkan lebih kaya. Dibukakan pintu dunia untuk mereka. Akan tetapi bukan itu ukurannya. Makanya berbuatlah yang punya hartanya untuk akhirat. Jangan dikumpul-kumpul saja. Tunaikan harta. Tolong agama Allah dengan harta. Yang punya jabatan, gunakan jabatannya untuk membela kebenaran, menegakkan keadilan. Yang punya ilmu, ajarkan ilmunya. Jangan nunggu
saya harus jadi ulama dulu baru dakwah. Ajak sahabat kita sesuai dengan ilmu kita. Kita tahunya apa? Sholat 5 waktu wajib. Ada teman kita nggak sholat, ajak, ingatkan. Saya tahunya puasa Ramadan itu wajib. Ada teman kita nggak puasa, ingatkan. Ajak. Jadi apa yang kita ketahui, itulah yang kita dakwah. Inilah dia maksud Nabi, balighu anni walau ayat. Sampaikan dari itu walaupun satu ayat. Kalau nunggu sempurna, nggak ada yang sempurna. Betul tidak? Ya. Jangan termakan omongan. Kamu aja nggak soleh, ya kan? Ini namanya jebakan apa? Batman. Batman nggak salah apa-apa di sana. Jebakan setan supaya kita tidak mau beramar ma'ruf nahi munkar. Tidak mau meneladani para nabi dan rasul. Tidak sempurna. Ya. Keteladanan seseorang sampai dia meneladani bagaimana sifatnya nabi dan rasul. Bagaimana pekerjaan dia. Ya. Hadirin kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah bulan Ramadan yang sebentar lagi akan berlalu. Maka di 10 terakhir bulan Ramadan ini bukanlah perkara yang sepele, yang penentu. Siapa yang benar-benar hamba yang Rabbani dan siapa hamba yang Ramadhani. Ya. Kalau kita lihat flashback di hari pertama bulan Ramadan, bagaimana keadaan di masjid-masjid? Masya Allah, penuh semangatnya, Masya Allah. Mushafnya, Masya Allah, baca Quran sampai 1 juz, 1 kali duduk. Coba sekarang, bagaimana? Apakah tetap 1 juz 1 kali duduk atau berkurang? Bagaimana sekarang intensitas ketaatannya? Tarawih misalnya, sudah mulai cari-cari yang cepat-cepat ini. Ini musim mana yang cepat ini? Musim mana yang cepat? Ya, saya kemarin jebak katanya. Nyata musim yang lama, aduh kapok. Mulai cari yang lama. Allah bisa. Ada seperti itu, Pak. Padahal kata Nabi SAW, afdalus sholat wa kunutan. Sebaik-baik sholat adalah yang paling lama berdiri. Bukan yang lama kunutnya, Pak ya. Yang paling lama berkunutan, bukan kunutan. Kunutan yang lama berdiri. Masya Allah. Rasulullah SAW telah mengabarkan kepada kita bagaimana beliau memahami kadar dari 10 terakhir bulan Ramadan. Rasulullah SAW memberikan kepada kita contoh sebagaimana yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahid fil ashril awakhir min Ramadan laisa qadairi. Rasulullah itu beribadah dengan sungguh-sungguh di 10 terakhir bulan Ramadan, tidak seperti di luar 10 terakhir bulan Ramadan. Berarti value-nya makin naik. Bukan malah makin kendor. Ya. Sebagian kita tidak. Kalau sudah 10 terakhir bulan Ramadan mulai mikir, Pak, pakai baju apa nih? Beli baju yang mana? Ibu-ibu udah mulai sibuk, kue apa ya? Masak apa ya? Ya, bajunya sampai 5 style, Pak. Betul? Bapak berapa style? Sibuk. Kalau bisa hal-hal seperti itu selesaikan sebelum Ramadan. Ya. Ada sebagian istri itu minta izin suaminya pas beliin baju lebaran, padahal belum masuk Ramadan. Karena dia paham, jangan sampai tersibukkan dengan hal-hal seperti itu di dalam bulan Ramadan.
Sama juga dengan kue. Cukup beli aja langsung jadi, Pak. Betul nggak? Itu membantu perekonomian umat. Seperti itu. Maka perlu strategi. Perlu strategi. Sebagaimana Rasulullah SAW menyiapkan hal tersebut. Kenapa 10 terakhir bulan Ramadan? Hadirin sekalian, ada yang tahu? Kenapa Rasulullah bersungguh-sungguh beribadah di 10 terakhir bulan Ramadan? Kenapa? Lailatul Qadar. Karena ada satu malam, ada dua sebenarnya hikmah. Yang pertama, karena ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Bapak pernah hitung berapa lama 1000 bulan? Berapa, Pak? 83 tahun 4 bulan. Ada yang isi umurnya 83 tahun. Ya. Pak Rofi berapa tahun? Pak Rofi? Mana Pak Rofi? Berapa, Pak? 50? 54? 58. Ada lebih tua lagi? Bapak berapa, Pak Rahmat? Berapa? 60, Pak. 3 tahun lagi, Pak. 3 tahun lagi seperti umurnya bukan mati, Pak. Kita doakan beliau panjang sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Ya. Enggak nyampe 80. Kata Nabi SAW, amal umat baina siddiq wa sab'ina sana. Umur umat itu antara 60 sampai 70 tahun. Jadi yang sekarang 50 siap-siap ya kan. Yang udah 60 dalam umur ini harus siap-siap lebih. Begitu. Umur Nabi 63, umur Abu Bakar 63. Peringatan bagi kita. Bukan kalau yang muda nyantai. Saya masih muda nyantai. Tidak. Mati tidak ada yang tak tahu. Ya. Kalau ada pertanyaan, apa yang paling dekat dengan kita? Kematian. Ya, kematian adalah yang paling dekat dengan kita. Karena tidak ada jaminan. Ya. Yang sekarang bisa duduk, bisa tertawa, belum besok masih bisa duduk, bisa tertawa. Belum tentu. Oleh karenanya perlu teknik agar umur kita yang sedikit ini bisa menghasilkan bekal yang banyak. Ya, karena amal sholat itu sebab kita masuk ke surga. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ketika ahli surga dipersilakan masuk ke dalam surga. Kenapa mereka masuk surga? Disebabkan bima kuntum ta'malun, kata Allah. Karena amal soleh kalian ketika di dunia. Jadi apakah amal soleh kita sudah banyak atau dosa kita yang lebih banyak? Karena kita ini sedang berperang antara lebih berat mana nih? Timbangan amal soleh, timbangan amal. Maka kita butuh strategi, butuh teknik. Dan di sini ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Yang jika satu ayat yang kita baca pada malam tersebut itu berarti lebih baik daripada kita ngaji satu ayat selama 83 tahun 4 bulan. Satu rakaat yang Bapak lakukan di malam tersebut lebih baik daripada satu rakaat yang dilakukan selama 83 tahun 4 bulan. Rp1 Bapak sedekahkan di malam tersebut lebih baik daripada Rp1 yang disedekahkan selama 83 tahun 4 bulan. Dan ibadah yang lain banyak, yang zikir, sekolah, Masya Allah, menolong orang, banyak sekali kebaikan. Dilipat ganda pahala tersebut di malam Lailatul. Jadi kita jangan sampai kecolong. Masalahnya Pak, Lailatul Qadar itu Pak,
Ada yang tahu? Tidak ada. Rahasia Allah. Apa hikmahnya? Kenapa dirahasiakan? Supaya kita berusaha benar-benar serius mencarinya. Betul kan? Kalau kita sudah tahu posisi, sudah tahu. Tidak perlu dicari, tak? Beda kalau belum tahu. Ya, misalkan Bapak diumumkan kepada jamaah sekalian di sini, telah diletakkan 83 M dalam sebuah koper yang kita letakkan di salah satu lokasi di ICC. Siapa yang dapat maka dia berhak mendapatkannya. Kira-kira Bapak mencari tak? Cari. Apa Bapak minta duit? Manusia ini Bapak, apa salah suka duit? Manusia malu. Allah yang mengatakan zuyina linnasi hubul syahawat minan nisa wal bani wal qanatir muqantarati minadz zahabi wal fiddah. Dijadikan indah di hadapan manusia syahwat kepada wanita, anak, dan harta. Wajar Bapak. Yang enggak wajar, ya Bapak wajar nggak suka dengan perempuan? Wajar. Suka sama anak? Wajar. Suka sama harta? Wajar. Yang nggak wajar itu kalau suka sama jenis. Kurang ajar itu. Allah laknat orang-orang seperti itu. Ya, jadi manusiawi. Yang salah itu jika kita mendapatkannya dengan cara yang haram. Ya, tidak menunaikan hak-haknya. Begitu. Suka sama wanita, malah main belakang pacaran, zina, naudzubillah. Begitu. Ingin punya anak, ya, dengan cara yang haram, jual beli anak. Punya anak tapi gak dididik, ini salah juga. Mendapatkan harta dengan cara yang haram, mencuri, korupsi, dan lain sebagainya. Begitu. Oleh karenanya, ketika kita tahu nilai sesuatu, pasti kita akan mengusahakannya. Termasuk Lailatul, sudah tahu nilainya. Berapa banyak tadi? 8. Lebih baik, Pak. Bukan sama dengan lebih baik daripada 83 tahun, Pak. Yang mana umur kita di sini saja nggak ada yang sampai di sini. Ya, kebanyakan orang 60 sudah meninggal dunia. Maka bayangkan kalau tiap tahun Bapak bersungguh-sungguh di 10 terakhir untuk mendapatkan Lailatul Qadar, ya, Bapak berapa tahun di sini? Tahu ilmunya, tahu keagungan Lailatul Qadar. Bapak pun berusaha untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Tahun ini, Bismillah, mulai. Bismillah ya. Tahun ini, tahun depan, tahun berikutnya, tahun berikutnya, tahun berikutnya. Yang masih muda, Masya Allah, alhamdulillah, tahunnya lebih dulu. Yang tua-tua ini, jangan sampai nggak peduli lagi. Jangan sampai merugi. Sudah tahu ilmunya, tapi Bapak nanti banyak urusan. Ya, Rasulullah SAW, istrinya berapa? 9. Ya, ketika Nabi wafat istrinya 9. Total istri sebelum apa cuma 1. Masih kesibukan. Allah Ustaz. Nabi umatnya banyak, yang datang kepada dia banyak, tapi tetap Lailatul Qadar beliau ke depannya. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Bagaimana beliau mengisi Lailatul Qadar? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru hadda bi'izar. Beliau menguatkan tali ikat sarung beliau. Zaman dulu Pak, celana belum dikenal, belum lumrah. Sarung pakainya mereka. Jadi diistilahkan apa? Dikuatkan ikatan sarungnya. Ini penafsiran Quran dua. Hanya apa? Yang pertama menjauhi istri. Yang jomblo alhamdulillah belum punya istri.
ya aman, lebih enak. Makanya ya, saya punya teman yang sudah kuliah, beda antara yang bujang sama yang sudah menikah. Kalau yang bujangan santai, nggak pulang ke Indonesia nggak masalah. Ya, begitu. Tapi kalau sudah menikah, Pak, kapan libur ya? Sibuk cari tiket, ya kan? Allah, nah, pengennya kapan libur ya? Pengen cepat pulang, begitu. Nah, mumpung belum punya istri, ya, coba angkat tangan yang belum punya istri, atau yang semi punya istri, gitu. Istrinya di Indonesia, ya kan? Manfaatkan untuk beribadah di 10 terakhir bulan Ramadan. Ya, Rasulullah menjauhi istrinya. Jumlahnya 9, beliau mampu untuk meninggalkan dahulu. Ya. Makna yang kedua, kata para ulama, yaitu bersungguh-sungguh dalam beribadah. Ya, mungkin di hari-hari sebelum 10 baca Qurannya cuma 1 juz. Naikin, Pak. Di 10 terakhir 2 juz. Bahkan para salafus saleh kita, kalau sudah masuk 10 terakhir, itu bisa khatam, Pak. 1 hari 1 khatam. Bahkan ada yang 2 kali. Ya. Sebelum tanggal 21 mereka khatamnya sekali sehari. Udah masuk 10, 2 kali khatam. Pagi sekali, malam bayangkan. Mereka bersungguh, sungguh-sungguh. Jadi ini ditingkatkan levelnya. Imam yang menjadi imam sholat tarawih dinaikin level, yang biasanya mungkin sebelum 10 terakhir Ramadan cuma setengah juz, ditingkatkan jadi 1 juz. Bapak sebagai kamu, ya jangan berulang, Pak, cari masjid ya. Ini 10 terakhir, Pak, 10 terakhir. Apa, ya. Insyaallah. Mudah-mudahan Allah beri kita kekuatan. Kemudian yang kedua, Rasulullah selain menguatkan tali ketiga, apa kata Aisyah? Wahya Lailah, menghidupkan bukan hidupin lampu, Pak. Ya, ini semuanya adalah kiasan. Artinya apa? Mengisi malam dengan ibadah. Makanya tadi yang kemarin yang bertanya bagaimana kami yang sibuk Ustaz, jangan lewatkan malamnya. Misalkan paginya masih ada tuntutan kuliah, tuntutan kerja, malamnya jangan sampai lewat. Makan malam. Begitu. Mulai dari bahkan sebagian masjid itu 10 terakhir Ramadan itu mereka mengadakan apa? Program ini ketika buka bersama setiap hari itu tadi. Ya. Nah, kita ikuti seperti itu. Jadi hidupkan malam dengan ibadah-ibadah, berbagai macam ibadah yang Bapak bisa lakukan. Ya, silahkan. Jadi sholat, baca Quran, sholat malam. Ingat sholat malam itu, Pak, boleh nggak kita setelah sholat tarawih sholat malam? Boleh. Kata Nabi SAW, sholat laili masna, masna. Sholat malam itu dua rakaat, dua rakaat. Artinya apa? Nggak ada batas. Jadi kalau Bapak sudah tarawih sama imam, ya, sudah sama witirnya sekalian sama imam, jangan nggak witir Pak sama imamnya. Karena kata Nabi SAW, kalau kita sudah tarawih bersama imam sampai selesai, apa pahalanya, Pak? Ditulis pahala sholat malam semalam sunat. 1 jam sholat tarawih misalnya, itu bisa ditulis pahalanya semalam sunat sholat malam. Nah, setelah itu boleh kita sholat malam lagi, Pak. Tidur setelah tarawih misalkan tidur, baru bangun sholat malam. Karena ini namanya sholat malam itu setelah tidur. Manfaatkan Bapak ngambil sholat sunnah, Bapak masuk masjid sholat tahiyatul masjid, manfaatkan apapun, baca Quran sebanyak-banyaknya, sedekah, sedekah sama pada malam tersebut, begitu. Isi dengan ketaatan, variatif. Ya. Jangan isinya apa, Pak? Medsos.
Saya bilang kemarin apa Pak? Kalau bisa tinggalkan dulu. Pagi nanti baru dipegang Pak. Sebagaimana Bapak bisa menjauhi istri Bapak, saya nggak bisa menjauhi benda mati ini Pak ya. Begitu. Iya, Bapak setan gepeng. Tergantung Pak, ini jadi setan gepeng apa jadi dai gepeng ini Pak ya. Kalau kita tontonan bagus, dai gepeng. Begitu. Kemudian yang terakhir, Rasulullah SAW bagaimana sikapnya? Wa aiqadhu ahlah, membangunkan keluarganya. Ini dia, jangan soleh sendiri, ajak keluarga kita. Ya, yang belum punya keluarga, temennya, ajak temennya, yuk ke masjid, berburu Lailatul, ya, cari Mbak Laila saja, ya, kan? Carilah Lailatul Qadar. Nggak apa-apa Mbak Laila nolak antum, tapi Lailatul Qadar jangan tertolak, ya kan? Seperti itu, ya. Insya Allah, Allah mudahkan jodohnya. Kan primus, ya. Primas, ya. Pria masjid, ya kan. Insya Allah. Siapa tahu pas etika ketemu calon mertua. Ya, Mas Otta. Sudah nikah kan Mas Otta ya? Oh, udah nikah. Mas Soleh itu. Mana Mas Soleh? Oh, itu. Mas. Amin. Namanya sudah Soleh. Tinggal sedangkan speknya Mas. Soleh beneran. Begitu. Mas Hanif ada Mas Hanif? Oh, ada. Oh, barangkali. Begitu. Ajak keluarga kita, ajak teman kita. Karena kalau kebersamaan itu menguatkan, betul nggak? Beda kalau kita sendiri-sendiri. Yang ada malah mudah tergoda oleh setan. Apa kata Nabi SAW? Al-wahid ma'an. Asyaiton al-wahid. Setan itu suka sama orangnya sendiri-sendiri. Makanya Pak, bareng-bareng ajak. Ya, saling menguatkan, saling mengingatkan. Jangan sendiri-sendiri, tahu-tahu mati nanti. Ya, naudzubillah ini dari. Ya. Jadi marilah kita cari Lailatul Qadar ini dengan penuh semangat. Bagaimana kita mengisi Lailatul Qadar, Pak? Bagaimana tips kita supaya dapat Lailatul Qadar? Yang pertama adalah dengan berdoa kepada Allah. Ya Allah, pertemukan aku dengan Lailatul Qadar. Ya. Yang kedua, i'tikaf. I'tikaf. Ada program i'tikaf di sini? Daftar. Saya sudah daftar, Pak, di 3 masjid. Di Masjid Nabawi, sudah. Di Masjid Aisyah di Mekah, sudah. Kalau Masjidil Haram, ya saya ketinggalan. Kemudian di Riyadh juga sudah. Ya. Belum ada panggilan satu. Allah musta'an. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk cari. Mumpung Bapak di sini, ya, suasana sangat mendukung. Kemudian yang ketiga, yaitu dengan membaca Quran, ya. Kemudian dengan mengikuti sholat tarawih. Begitu. Apakah Lailatul Qadar hanya untuk yang etika? Tidak. Jadi bagi mereka yang mungkin qadarullah nggak bisa karena keterikatan kerja dan lain sebagainya, masih bisa mendapati Lailatul Qadar walaupun dia mungkin di kerjaannya. Tapi ketika kerja dia berzikir, betul? Ketika dia kerja dia baca Quran, ketika kerja dia bersalawat, ya, lakukan sholat sunnah dan lain sebagainya, bersedekah. Kan sekarang sedekah kan kita kotak amal, ya, kan? Tinggal di-scan aja Pak, tinggal ditransfer. Itu bisa semua. Begitu. Ingat, orang tua Bapak yang di Indonesia, ya, begitu. Saudara-saudara, daripada Bapak ngasih THR-nya atau apa namanya amplop ya, pas hari Lebaran, 10 malam terakhir. Begitu. Kadang mereka lagi membutuhkan, Pak, betul nggak? Begitu. Ya, begitu, Pak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal. Ya. Kemudian yang kedua, kenapa Rasulullah SAW berijtihad di 10 terakhir Ramadan selain ada Lailatul Qadar? Kenapa? Karena nilai suatu amal adalah di penghujungnya.
Nilai suatu amal ada di ujungnya. Jangan sampai kita meninggalkan bulan Ramadan, kita malah menjadi orang yang buruk karena kita tidak berusaha sampai finish. Bapak kalau lihat lomba-lomba lari, kalau pelari sudah lihat di depan ada finishnya, apakah dia makin nyantai atau makin cepat? Makin cepat, makin berjuang, mengerahkan semua tenaga. Sama juga dengan kita, semakin dekat. Oh ini dia 10 lagi, 10 hari lagi. Kita harus semakin berusaha sekuat tenang. Bukan makin santai, apalagi tersibukkan dengan dunia. Ya, alhamdulillah ini dari Barakallahu fikum. Silakan jika ada pertanyaan. Silakan. Siapa masnya? Namanya? Saya Wadi. Wandi. Silakan Wandi. Kalau sholat malam, sholat bersama imam, kita akan mendapatkan sholat malam, makanya sholat seperti malam suntuk. Iya. Gimana kalau itu misalkan kita antar misalnya di masjid, kemudian kita pulang sholat bersama keluarga, jadi kita satu sendiri. Ada salah seorang imam. Iya. Apakah itu harusnya berlaku di kita? Iya betul. Tarawih itu Pak tidak harus di masjid. Ya, tarawih itu bisa juga sholat sendiri juga bisa. Cuma nggak dapat keutamaan tadi sholat bersama imam. Jadi apakah bisa di rumah Ustaz bersama keluarga? Bisa. Begitu. Tapi lebih afdal Bapak ajak keluarganya ke masjid. Banyak pelajaran penting membawa anak, istri, itu banyak pelajaran kan. Salah satunya apa? Mendekatkan anak dengan masjid. Begitu. Yang kedua, istri nggak bosan merubah suasana daripada dikurung, ya di rumah itu aja bawa suasana. Begitu banyak hikmah. Yang berikutnya, fasatul khutu ilal masajid. Apa kata Nabi? Mengangkat derajat, satu langkahnya mengangkat derajat, satu langkahnya menghapus dosa. Jadi rugi mas. Kalau mas yang balik ke rumah, imamnya sholat di sana, mendingan bawa, ya. Jadi vibes-nya ngena gitu. Si anak berinteraksi dengan kawan-kawannya yang juga ibu-ibu apa istri mas sudah nikah, apanya belum? Tambah lagi. Ya, yakin berani. Para kalau silakan ada lagi lain dong. Ya, ya. Iya. Para ulama berbeda pendapat terkait kadar minimal i'tikaf. Iya. Ada yang mengatakan harus sehari, harus 10 hari. Karena Rasulullah itu nggak pernah i'tikaf di kurang dari itu, selalu 10 hari. Ya. Menurut pendapat yang pertama ini. Karena memang Rasulullah itu full Pak, 21 sampai habis Ramadan. Kemudian pendapat yang kedua, sehari semalam. Jadi 24 jam. Ya. Kemudian yang ketiga, walaupun sesaat tetap dikatakan i'tikaf. Nah, pendapat yang paling dekat dengan dalil wallahu alam itu walaupun sesaat. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa antum aakifuna fil masajid wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Jangan dekati istri kalian, jangan berhubungan intim dengan istri kalian kalau kalian sedang i'tikaf. Di sini Allah tidak membatasi berapa lama i'tikaf. I'tikaf sendiri maknanya berdiam diri di masjid. Selama dikatakan itu berdiam diri di masjid, maka dianggap i'tikaf. Seperti itu. Adapun Rasulullah SAW i'tikaf 10 hari itu pilihan beliau. Sebagaimana Rasulullah memilih sholat malam, sholat tarawih 11 rakaat. Sholat malam mau di Ramadan, di luar Ramadan cuma 11 rakaat. Itu pilihan beliau. Bukan berarti sholat malam hanya 11 rakaat. Begitu baik. Jadi Rasulullah memilih untuk dirinya. Bukan mengharuskan umatnya seperti itu juga. Bukan. Jadi walaupun Bapak misalkan
Ya itikaf kalong istilahnya, itikaf kalong istilahnya kata orang. Jadi itikaf hanya malam saja, ya nggak apa-apa, gitu. Karena pagi Pak, saya ada kerjaan, ya nggak apa-apa, begitu. Jadi nggak masalah. Tentunya yang lebih bagus adalah pilihan Nabi. Ya bukan berarti asal yang nggak ada lain, ya. Karena lebih totalitas, lebih khusyuk, ya, lebih mendekatkan kita mendapatkan Lailatul Qadar. Karena kalau kita nggak totalitas ada saja gangguan. Betul tidak? Jadi kembali kepada diri Bapak masing-masing. Kira-kira Bapak mau yang mana nih? Oh, saya mah jomblo. Kuliah sudah libur. Ya sudah. Etika pun. Ya. Ada yang memang terikat dengan kerjaan. Sesuaikan. Tapi kebanyakan kalau libur ya. Sebelum terakhir. Ada yang masih kerja sebelum terakhir. Masih ya? Baik. Oke. Silakan ada lagi. Mas Otman. Misalnya kita sudah haram seperti apakah lebih baik di pelantarannya atau ketika di masjid yang lain? Ya. Batasan masjid itu bukan selalu berupa bangunan, Pak. Nah, pelataran pun itu dikatakan masjid. Jadi masjid bukan hanya disekati dengan dinding-dinding, tidak. Pelataran itu dilakukan masjid. Jadi bisa nggak itikaf di pelataran masjid? Bisa. Masjid dihitung nggak? Masjid. Ada lagi? Kalau lagi. Ya. Riaknya selera. Memang seperti itu ya, sebagian mensiasati dalam rangka menghidupkan malam 10 terakhir Ramadan. Karena bacaannya panjang-panjang gitu. Betul nggak? Iya, panjang-panjang. Jadi kalau langsung gas 8 rakaat atau 13 rakaat, aduh, ya. Gitu. Pada lari nanti pada lari. Itu siasat saja. Namun lebih afdol, ya, yang pandangan saya Pak, lebih afdol tuntaskan. Ya, tuntas supaya Pak, ibu-ibu, anak-anak, muda-muda yang bekerja pekerja itu mendapatkan apa? Keutamaan sholat bersama imam sampai sholat selesai. Daripada kalau diputus-putus, ya belum tentu juga orang bisa mampu ngikutin, betul nggak? Mungkin kadang ketiduran, betul nggak? Atau kadang mungkin ada kesibukan. Begitu. Lebih afdolnya selesaikan 11 rakaat. Satu terakhir, silakan. Ya. Dapat tiketnya itu malam. Ya. Ya. Untuk mendapatkan keutamaan ada amalan lain. Masya Allah. Alhamdulillah Rasulullah SAW biasa sholat sunnah di atas unta. Yang sholat sunnah di atas unta. Jadi nggak apa-apa. Bapak melakukan sholat tarawih di atas pesawat, duduk nggak apa-apa. Begitu, nggak masalah. Ya, baca Quran juga bisa. Jadi Lailatul Qadar itu bukan hanya milik orang yang ada di masjid. Ibu-ibu ya, yang ada di rumah, yang lagi halangan, hai, bisa nggak dapat Lailatul Qadar? Bisa. Yang penting bagaimana keadaan. What are you doing? Ya, apa yang kamu lakukan? Apakah scroll HP atau justru beribadah? Apakah tiduran belakang atau justru ya beribadah? Begitu Pak ya. Jadi kondisi kita bagaimana? Alhamdulillah. Sebentar lagi akan buka puasa. Mungkin sampai di sini pertemuan kita, ceramah kita, dan mohon maaf, insya Allah saya mungkin setelah buka setelah salat maghrib ya, ya mungkin beberapa saat saya akan pergi kembali ke
ceria. Semoga Allah mempertemukan kita di lain waktu dan kesempatan, apalagi di surganya. Jangan Allah kumpulkan kita di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon jika ada salah kata, salah ucap Pak ya. Takut ada ucapan ya yang menyakiti hati Bapak dan hadirin sekalian, mohon maaf. Ibu juga mungkin yang hadir, mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana rabbana zidna 'ilman warzuqna fahma. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tidur. Berapa menit lagi, Pak?